warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman. Gimana nih kabarnya selama puasa? Semoga pada kuat ya dan sehat-sehat ya teman-teman. Apalagi di masa pandemi ini banyak ya yang terkena COVID, banyak yang meninggal. Jadi semoga teman-teman bisa jaga kesehatan ya. Nah, video kali ini saya akan memaparkan hasil apa yang saya dapat dari makalah-makalah teman saya di kelas. Ini mata kuliah pembelajaran Kapita Selecta. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa teman-teman pencet tombol like, subscribe, dan jangan lupa pencet loncengnya ya teman-teman. Ayo lanjut. Saya akan memaparkan hasil apa sih yang saya dapat dari makalah kelompok 1 ini, yaitu perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Zakaria Derajat, pendidikan agama adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama meningkat menjadi kajian ilmu yang lain. Usaha pembaruan pendidikan dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren, atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem modern juga mulai diterapkan, ya. Menurut Ahmad Tafsir, dengan adanya pendidikan agama Islam, diharapkan orang-orang ini dapat mengetahui tentang agama Islam dan juga ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dan juga bahwa pendidikan agama Islam ini mengharapkan orang yang sudah mengetahui tentang ajarannya dapat mempraktikkan dan juga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena ajaran dalam agama Islam ini merupakan ajaran yang sangat baik untuk seluruh manusia. Permasalahannya adalah pada zaman sekarang adalah kurangnya ajaran agama Islam karena online juga. Kita bisa lihat dari beberapa berita bahwa ada sejumlah anak-anak yang melakukan sholat dengan gaya freestyle. Kalau bisa disebut gaya freestyle, yang tangan di bawah, kaki di atas. Mereka mengikuti salah satu game Battle Royale atau game perang di HP yang bisa merusak pola pikir anak kecil ini. Kenapa? Kita bisa dilihat sendiri ya, dari kurangnya ajaran agama Islam dari sekolah. Kan kebanyakan mereka guru hanya memberikan tugas tapi tidak bisa menjelaskan. Tapi tidak semua guru seperti itu, hanya memberikan tugas, tapi banyak juga guru yang memberikan penjelasan, tapi dari anak-anaknya sendiri mereka mendengarkan atau tidak, seperti itu. Ada yang matikan kamera, mereka tidur. Ada yang matikan kamera, nonton TV. Ada yang mereka makan atau ini segala. Karena kan online. Dan solusinya adalah gampang. Bukan gampang sih, susah-susah juga. Ini solusinya dari orang tua sendiri, harus bisa bertanggung jawab atas pendidikan anak ya. Jadi pendidikan agama Islam ini juga harus didasari dari orang tua. Gimana mereka mengajarkan mengaji, sholat, belajar di rumah. Jika anak ini dibiarkan, maka mereka akan menjadi-jadi atau bahkan akan melebihi seperti yang kita tahu tadi ya, seperti berita yang saya dapat tadi, seperti itu. Saya akan memaparkan apa yang saya dapat dari makalah kelompok 2, yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Kebudayaan nasional sendiri adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional menurut TAP MPR nomor
2 tahun 1998 definisi kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal. Budaya nasional Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa Indonesia dan menciptakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia yang kuat. Budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan jika pendidikan tanpa ada budaya nih, maka moral dan norma sikap anak dalam pendidikan akan rusak. Jadi gimana nih budaya dapat menjadikan dasar pendidikan? Karena ada potensi-potensi yang menopangnya. Di antaranya potensi cipta merupakan kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Misalnya, seorang anak ingin menjadi siswa teladan, maka dia datang tidak terlambat dong, dan dia selalu mengerjakan tugas. Dan dalam pendidikan, cipta diterapkan pada mata pelajaran matematika, logika, filsafat, dan dengan melatih imajinasi anak. Intinya dapat membuat anak berpikir atau memikirkan sampai dia dapat pengetahuan baru. Potensi rasa adalah selera yang ada pada diri atau minat dari anak-anak didik. Setiap anak pasti punya potensi ya. Dalam potensi ini ada minat, maka dalam pendidikan harus menyediakan wadah untuk minat dari siswa-siswinya dengan memberikan mata pelajaran atau ekstrakurikuler, tari, dan musik. Mata pelajaran bahasa daerah, seni budaya, pendidikan jasmani, seperti itu. Potensi karsa, sikap diri dalam pendidikan sikap diri sangat perlu dalam diri anak didik. Maka sikap diri dapat diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan. Dengan ada 3 hal itu, maka anak didik dalam pendidikan akan bertindak benar dan baik dan dapat menghasilkan karyanya, dan anak didik dapat menghasilkan prestasi yang baik. Seperti itu. Selanjutnya adalah makalah kelompok 3 yang berjudul Pendidikan Islam dan Budaya. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan yang multikompleks, dari konseptual dan teoretis sampai dengan operasional praktis. Dapat dilihat dari ketinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Terdapat 2 faktor problematika pendidikan Islam. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam sebagaimana yang diceritakan secara nasional. Barangkali dalam konteks era sekarang ini tidak menentu. Pendidikan lebih cenderung berpijak pada kebudayaan pragmatis. Masalah kurikulum, perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks dari ajaran agama Islam. Pendekatan atau metode pembelajaran masih banyak yang menggunakan metode konservatif seperti ceramah dan biaya pendidikan. Faktor eksternalnya apa sih? Yaitu masalah besar yang dialami dunia pendidikan Islam antara ilmu agama dan ilmu umum, kelemahan dunia pendidikan Islam, dan menjadi penghambat dunia pendidikan Islam. Solusi terhadap problematikanya, pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu juga pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai kesuksesan serta program pendidikan harus diperbaharui. Dibangun kembali sehingga dapat memenuhi harapan. Budaya sendiri adalah keragaman budaya dan perubahan kebudayaan. Masyarakat di Indonesia memiliki banyak keberagaman suku, budaya, ras, dan kesetaraan. Derajat dalam berbudaya, keragaman masyarakat Indonesia merupakan ciri khas membanggakan. Namun yang perlu diketahui bahwa keragaman tidak serta merata menciptakan keunikan, keindahan, dan kebanggaan dan lainnya. Ya, selanjutnya adalah makalah kelompok 4 yaitu Dasar Undang-Undang Wajib Belajar.
Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, ada dua pokok nih pembahasan terkait tentang pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berkewajiban memberikan hak kebebasan atas warga negara untuk memperoleh pendidikan agar dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengertian pendidikan sendiri adalah upaya untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih bermakna, sehingga diperoleh kebahagiaan hidup baik secara individu atau kelompok yang memiliki suatu rancangan dari proses suatu kegiatan yang berdasarkan pada landasan yang kokoh dan arah yang jelas sebagai tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pendidikan memiliki misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan memiliki proses yang sejalan dengan dinamika hidup dan perubahan-perubahan yang terjadi. Indonesia adalah negara yang mana posisinya masih dikatakan sebagai negara berkembang, yang masih terus mencari cara agar menjadi negara maju, terutama pada pendidikannya. Bicara tentang pendidikan, sistem pendidikan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pendidikan nasional, yang mana sistem ini akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa serta menjawab tantangan zaman. Sebagaimana berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ialah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari sini dapat diketahui pendidikan adalah suatu sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen saling terhubung dan menuju kepada tercapainya suatu tujuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah makalah kelompok 5 yang berjudul Memahami Makna Pendidikan Islam. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah, dengan kata kerja robb. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim, dengan kata kerjanya adalah allama. Pendidikan dan pengajaran dalam berbahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata al-ta'lim atau asal katanya yaitu alam, yu'alimu ta'liman, dijumpai dalam hadis, yaitu pengetahuan adalah kehidupan Islam dan pilar Islam, dan barang siapa yang mengerjakan ilmu, Allah akan menyempurnakan pahala baginya. Dan barang siapa yang mengajarkan ilmu dan ia mengamalkan ilmu yang diajarkan itu, maka Allah akan mengajarkan kepadanya sesuatu yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Syahid. Adapun menurut istilah pendidikan diartikan sebagaimana pendapat beberapa ulama di bawah ini. Al-Qadi Al-Baidawi mengartikan pendidikan atau tarbiyah sebagai membawa sesuatu ke arah kesempurnaan secara tertahap. Definisi ini amat umum karena mencakup pendidikan manusia, pemeliharaan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Definisi ini tidak diwarnai dengan corak Islam. Ibnu Sina mengartikan tarbiyah sebagai pembiasaan. Yang dimaksud dengan pembiasaan adalah melakukan sesuatu berulang-ulang dalam masa yang lama dan dalam waktu yang berdekatan. Definisi ini telah menyempitkan bidang tarbiyah pada status ini saja, yaitu pembiasaan. Dr. Miqdad Yajian mengklasifikasikan pengertian pendidikan atau tarbiyah Islamiyah sebagai berikut. 1. Kurikulum materi-materi keislaman di sekolah atau madrasah. 2. Sejarah pendidikan atau sejarah lembaga pendidikan, sejarah tokoh-tokoh pendidikan di negara Islam. Yang ketiga, pengajaran ilmu-ilmu keislaman. 4. Sistem pendidikan integral yang diambil dari arahan dan ajaran Islam yang murni serta berbeda dengan pendidikan lain baik barat ataupun timur. Rafi'at Tatawi mendefinisikan pendidikan sebagai usaha mengembangkan jasmani dan jiwa anak didik semenjak lahir sampai tua dengan pengetahuan agama dan dunia. Profesor Dr. Abdul Ghani Abud berpendapat bahwa pendidikan Islam yang kita inginkan adalah sebagaimana pendidikan yang ideal dan sebagaimana seharusnya, yakni pendidikan Islam yang tujuan dan dasar-dasarnya berdasarkan kepada ruh Islam yang dituangkan Allah
dalam Al-Quran, yang dicontohkan Rasul dalam hadis. Jadi yang kita inginkan adalah pendidikan yang berada dalam lingkungan kehidupan yang penuh dengan suasana yang Islamiah, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari beberapa pengertian dari para ulama di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan dan pengerahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, kita ada di penghujung akhir video ini. Ini adalah makalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 6, yang judulnya adalah konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendidikan ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Bantuan dari semua pihak sangat diperlukan, terutama dari media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan buku-buku bagi anak balita. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar di lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan taman kanak-kanak, terdapat di jalur sekolah dan kelompok bermain, serta penitipan anak di jalur luar sekolah. Taman kanak-kanak diperuntukkan anak usia berumur 5 tahun sampai 6 tahun untuk 1 atau 2 tahun pendidikan. Sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukkan anak paling sedikit berusia 3 tahun. Itu PIAUD kalau nggak salah ya. Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeda dari pendidikan prasekolah pada tahun 60-an. Bahkan sebelumnya yaitu selalu menarik perhatian orang tua, masyarakat maupun pemerintah sebagai pengambil keputusan. Mereka menyadari bahwa kualitas masa awal anak atau early childhood termasuk masa prasekolah merupakan cermin kualitas bangsa di masa yang akan datang. Khususnya para orang tua, makin lama makin menyadari betapa pentingnya hubungan orang tua anak yang kelak akan mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya, teman sebaya, guru maupun atasannya. Di sini kita bisa simpulkan ya bahwa pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan di luar sekolah. Tujuan pendidikan prasekolah itu apa sih? Tujuan prasekolah menurut pasal 3 PP nomor 27 tahun 1990 adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan di sekolah dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 dikatakan bahwa pendidikan prasekolah itu bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlakukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Ya, alhamdulillah akhirnya selesai juga saya memaparkan apa yang saya dapat dari makalah teman saya ya. Mungkin saya sebagai mahasiswa berterima kasih kepada Bapak Muhammad Salih SOS IMPD yang telah membimbing kami dalam mengerjakan makalah ini, dan terima kasih atas ilmunya Pak selama mengajar di EP3. Semoga ilmu Bapak bermanfaat bagi kita semua ya. Dan buat teman-teman, saya dan keluarga meminta maaf jika ada salah disengaja maupun tak disengaja. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah itu hanya pada diri saya sendiri, dan jika kebenaran itu hanya milik Allah semata.
Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.